Assalamualaikum Bade, selamat datang kembali di Guru Kebal Channel. Sekarang kita kembali ke sesi curhat. Tapi sama seperti yang biasanya, kita akan janjikan bahwa curhat kali ini tuh berfaedah. Kita akan sama-sama membahas atau membedah tentang bagaimana gaya berpikir saya. Kenapa harus berpikir saya itu harus dibedah? Karena ada banyak sekali kesalahpahaman yang terjadi sampai saya mendapatkan somasi. Peringatan ya, bukan somasi kayak Pak Deddy Kobisa atau yang semacam itu. Ini mah cuma kecil-kecilan aja, tapi ini harus diklarifikasi karena memang penyakitnya selalu terjadi, kesalahpahaman ini selalu terjadi. Jadi ceritanya begini Baraya, sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu saya mendapatkan jumlah subscriber yang meningkat dengan pesat, luar biasa, banyak sekali, ribuan per harinya. Tetapi kemudian itu dilanjutkan dengan ada banyak sekali makian, cacian, gara-gara banyak diantara orang-orang yang mengira bahwa saya itu adalah orang yang cari sensasi, cari kontroversi dan sebagainya. Salah satu video yang kemudian menuai banyak sekali hujatan itu adalah video saya tentang dosa-dosa Pak Habib Rizik, yang kemudian dianggap sebagai pelecehan terhadap Pak Habib dan sebagainya. Jadi begini Baraya, itu tentu saja adalah bagian dari kesalahpahaman. Kenapa? Karena gaya berpikir saya itu analitik gitu, dan narasi yang biasa dikemukakan di sini juga adalah gaya analitik. Jadi gaya analitik itu begini Baraya, Baraya menemukan sebuah objek pikiran atau objek gagasan, kemudian Baraya pecah itu. Jadi banyak sekali butiran-butiran kecil, dan butiran-butiran itu Baraya ambil, kemudian jadikan itu sebagai sesuatu yang bisa ditafsirkan secara mandiri. Itulah yang namanya analitik gitu. Jadi maksudnya ketika saya misalkan mengkritik Pak Habib Rizik, sepecah itu, jangan menganggap bahwa saya mengkritik Pak Habib Rizik secara keseluruhan, tetapi pecah itu. Jadi bagian-bagian yang kecil kemudian dikritik gagasannya, bukan orangnya, tapi gagasannya. Jadi gagasannya gak semuanya juga saya nggak setuju, tapi ada gagasannya, kita pecah mana yang setuju, mana yang tidak setuju. Jadi jadikan satu ide itu dipecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil, kemudian kita kritik di bagian-bagian yang tidak suka. Nah, konsekuensi dari gaya berpikir seperti itu adalah bahwa pada akhirnya kita menyadari bahwa ada banyak kesamaan saya dengan Pak Habib, ada banyak kesamaan saya dengan Pak Mardigu, dengan Pak Jokowi dan sebagainya, tapi ada beberapa hal yang harus dikritik. Nah begitu, itu gagasan yang harus digarisbawahi ketika nonton channel Guru Gembul. Biar apa? Biar Baraya tidak salah paham, biar Baraya tidak salah sangka, apalagi menyebut bahwa saya itu mengeneralisir masalah. Justru sebaliknya, jadi setiap ada masalah justru dipecah jadi bagian-bagian yang sangat kecil gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa saya harus menyampaikan ini? Ya seperti yang tadi itu. Jadi ketika kesalahpahaman yang terjadi pada episode tentang Pak Habib Rizik itu ternyata saat ini masih bergulir, masih terjadi, masih banyak yang salah paham sampai menyebut bahwa ya saya ini sekarang jadi berpihak dan sebagainya begitu. Ya jadi curhatan ini adalah curhatan episode kedua, tapi akan berlanjut pada curhatan berikutnya yang menjelaskan tentang bahwa saya pun banyak salahnya. Nanti saya jelaskan tentang apa kesalahan-kesalahan saya dalam channel ini, tapi itu nantilah setelah saya berusaha untuk memperbaikinya. Tapi di episode ini, di curhatan kali ini, saya ingin menjelaskan bahwa model analitik itu pada akhirnya membuat saya itu terkesan tidak konsisten, atau saya itu terlihat berpihak pada beberapa bagian gitu. Jadi misalkan begini Baraya, kemarin saya itu mendapatkan teguran ya, dalam tanda kutip somasi gitu ya, dari seorang motivator yang luar biasa, mentornya Pak Indrawan Nugroho. Jadi beliau itu mengatakan, kenapa saya bikin video yang menghujat atau yang menjelekan motivator. Ya tidak semuanya saya tidak setuju kata dia, tapi di bagian awalnya saya tidak setuju, dan begini dan begitu dan begini dan begitu. Saya jelaskan Baraya begini ya, bahwa saya pun kaget ketika melihat di kolom komentar banyak sekali hujatan-hujatan pada para motivator. Padahal maksud saya itu nggak ngehujat motivator, nggak ngehujat profesi mereka, nggak menghujat pribadi mereka dan sebagainya. Kan saya di episode tentang motivator itu saya jelaskan begini, motivator-motivator itu memiliki banyak sekali hal yang positif, banyak sekali hal baik yang bisa kita ambil. Tetapi sama seperti semua hal di seluruh dunia, ada bagian-bagian yang negatif yang karena itu tidak boleh kita telan. Nah, bagian-bagian yang negatif itu harus kita kritik begitu. Nah, di episode itu saya perkenalkan bagian-bagian yang tidak etis itu atau yang kurang baik itu, yang merupakan sampah, sama seperti hal yang lain kan begitu. Nah,
Cuman ketika saya membuat video itu ternyata memang netizen itu banyak yang kemudian menghujat para motivator gitu. Itulah yang kemudian menjadi masalah gitu, menjadi kesalahpahaman. Padahal begini Baraya, saya tidak menghujat motivator sebagai profesi. Buktinya apa? Selain saya memberikan disclaimer berulang-ulang bahwa motivator itu baik dan sebagainya, tapi ada yang harus dikritik. Di awal video itu sebelum intro saya jelaskan tentang seorang petinju yang mendapatkan dorongan dan motivasi dari pelatihnya sampai dia lompat pagar. Dan akhirnya dampaknya sangat fatal, kan di episode itu saya jelaskan seperti itu. Nah, jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa saya tidak mengarah pada profesi tertentu, karena yang cerita awal justru itu adalah seorang pelatih, bukan seorang motivator gitu. Yang menunjukkan yang dimaksud dengan motivator itu adalah orang yang memberikan kepada kita dorongan atau orang yang memberikan kepada kita motif gitu. Jadi video itu sepenuhnya adalah terkait dengan toxic positivity gitu, bukan terkait dengan motivator dan sebagainya gitu, tapi memang gaya bahasanya adalah yang seperti itu begitu. Atau contoh yang lain, sebenarnya secara keseluruhan saya itu begitu gitu. Sebelumnya misalkan saya membuat video tentang Wahabi gitu, dan banyak sekali orang di situ yang akhirnya unsubscribe saya atau kemudian menghujat Wahabi dan menyatakan bahwa saya sependapat dengan Pak Guru Gembul dan sebagainya. Itu gak sependapat Baraya, karena ceritanya tuh begini, saya tuh gak menghujat Wahabi sebagai kelompok. Saya melakukan disclaimer berulang-ulang di video itu. Saya gak menghujat Wahabi sebagai kelompok. Saya mengkritik bagian-bagian dari ide Wahabi yang memiliki stigma di masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan masyarakat NU. Nah, saya jelaskan itu. Jadi analitik, bukan Wahabinya, bahkan bukan pemikirannya secara keseluruhan, tapi beberapa detail pemikiran atau beberapa partikel pemikiran yang memiliki stigma di masyarakat. Itulah yang kemudian kita kritik. Begitu. Nah, semoga itu bisa dipahami ya. Jadi Baraya nanti jangan kaget, saya di sini di channel ini saya banyak mengkritik, misalkan Pak Mardigu saya kritik, Pak Jokowi saya kritik, kemudian Pak Ade Armando dan dia yang semacam itu, mau yang buzzer, mau yang kampret, mau yang cebong, mau yang kadrun, mau yang apa, semuanya mendapatkan kritik. Tetapi kritik-kritik itu adalah kritik pada bagian tertentu, bukan secara keseluruhan. Makanya misalkan di episode sejarah uang kertas saya dukung gagasan Pak Mardigu, tapi saya bikin video khusus tentang bahwa MMT itu bermasalah. Bermasalah karena apa? Karena menurut saya Pak Mardigu terlalu struktural, sedangkan yang saya arahkan ke situ itu adalah masalah kultural. Yang seperti itu. Saya bikin 2 episode sebenarnya, tapi yang laku adalah 1 episode. Dan di situ akhirnya munculnya apa? Gagasan-gagasan, komentar-komentar yang menghujat saya dan menghujat Pak Mardigu. Yang menghujat Pak Mardigu ada yang mengatakan bahwa Pak Mardigu cuma jualan seminar doang, jualan buku doang, bla 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 dan sebagainya. Kita gak bahas itu, Baraya, itu di luar konteks. Itu masalah pribadinya beliau, dan masalah pribadi itu adalah masalah dirinya dengan Tuhan saja. Yang kita bahas itu adalah gagasannya. Jadi Baraya jangan kebawa emosi dan jangan nonton video ini tuh sambil emosian gitu, sambil lapar. Kita berbagi dalam ranah intelektual gitu. Kita berdiskusi dalam hal-hal yang seimbang dan bersih gitu. Bukan emosi, bukan ketika misalkan ngebahas Wahabi langsung dihujat atau ada yang didukung apa dan sebagainya. Bukan, kita bicaranya tentang intelektualnya gitu. Begitu Baraya. Jadi ketika misalkan saya mengkritik Pak Jokowi, saya pernah mengkritik Pak Jokowi, saya juga pernah mendukungnya. Saya pernah menjelaskan bahwa betapa sulitnya menjadi Pak Jokowi misalkan, tapi saya juga kritik bahwa Pak Jokowi itu sebenarnya adalah defisit kekuasaan atau defisit otoritas. Pernah juga dibahas itu. Atau misalkan Pak Ustadz Khalid Basalamah gitu ya. Saya pernah membela beliau dari serangan Cokro TV misalkan, tapi saya juga pernah mengkritik gagasan beliau dalam hal pewayangan misalkan atau yang semacam itu gitu. Jadi mati. Gamenya mati. Jadi sebenarnya kenapa bisa seperti itu? Kenapa tidak konsisten seperti itu? Ya bukan tidak konsisten, tapi Pak Mardigu, Ustadz Basalamah, Pak Jokowi dan sebagainya itu manusia yang punya benar dan punya salah. Kalau Baraya menganggap bahwa Pak Jokowi itu misalkan benar sepenuhnya, otak Baraya bermasalah itu. Kalau misalkan Baraya menganggap bahwa Pak Jokowi itu salah sepenuhnya, itu otak Baraya juga bermasalah gitu. Yang sebenarnya terjadi adalah Baraya melihat figur Pak Jokowi, kemudian ambil gagasannya, buang figurnya, ambil gagasannya, kemudian kita pecah, dan di antara situ ada yang benar, ada yang salah, sama seperti manusia yang lain. Itu normalnya begitu, makanya harus menggunakan gaya analitik.
Dan gaya analitik itu musuh bagi gaya emosional gitu. Dan karenanya di kolom komentar ya boleh sih emosional dalam bidang-bidang tertentu gitu ya, tapi ya kalau misalkan kita berbicara dalam ranah intelektual, kita nggak usah menghujat orang dalam ranah yang lebih pribadi gitu. Jadi tiba-tiba ini dihujat, tiba-tiba ini diserang, kita nggak bahas masalah serangan, hujatan dan sebagainya. Kita membahas tentang hal-hal yang bisa kita didiskusikan secara independen gitu, secara terbuka dan sehat gitu. Terus kemarin juga kan saya mendapatkan ya apa sih, semacam peringatan atau teguran dari polisi, dari perwira polisi. Saya nggak tahu pangkatnya apa, tapi beliau adalah seorang polisi dan sudah lama kontakan dengan saya. Kami memiliki hubungan yang sangat baik. Nah, beliau sempat tersinggung, marah ketika saya kemarin nyinyir polisi. Nah, ini juga sekali lagi ya, please pahami gaya narasi saya. Gaya narasi saya itu adalah analitik. Jadi ketika saya misalkan nyindir polisi, saya tidak nyindir polisi sebagai institusi, saya nggak menyindir polisi sebagai pribadi, saya nggak menyindir polisi sebagai pihak. Yang saya kritik itu adalah polisi yang nggak benar. Begitu. Nah, jadi dipecah. Terus gagasannya apa? Nah, dipecah. Jadi ada polisi yang benar, ada yang nggak benar dan sebagainya. Jadi kalau misalkan Baraya marah ketika saya mengkritik polisi, ya berarti Baraya merasa bahwa dirinya adalah polisi yang salah gitu. Kan begitu ya. Jadi kan kemarin itu saya sempat bikin postingan, misalkan kenapa polisi di Indonesia tidak meminta maaf. Kalau misalkan polisi yang Malang saja mau minta maaf, kenapa yang di pusat, yang Mabes itu nggak mau minta maaf terkait dengan satu kejadian tertentu misalkan. Kan minta maaf itu adalah sesuatu yang sangat sederhana sebenarnya. Nah, tapi kan itu saya kritik, bukan berarti secara keseluruhan saya menghujat atau menghina atau tidak percaya pada kepolisian. Ada beberapa yang saya kritik dari kepolisian, misalkan ya soal profesionalisme, soal upaya untuk memperbaiki citra yang uangnya itu sampai sekian triliun dan sebagainya, ya itu harus kita kritik tentu saja sebagai cara untuk membangun bersama-sama, bukan penuh kebencian dan lain-lain gitu. Begitu Baraya. Ya, tapi kesalahpahaman ini memang terus-terusan terjadi, makanya saya bikin video khusus ini. Saya harap agar kita semua bisa berlatih atau melatih diri untuk berpikir secara analitik. Kan nggak susah kan berpikir analitik itu. Baraya menemukan sebuah gagasan, pecah, jadikan setiap pecahan-pecahannya itu bisa kita tafsirkan secara independen, secara mandiri gitu, dan terpisah dengan pecahan yang lain. Kan begitu. Jadi ketika kita ketemu sama satu pihak tertentu, pecahkan, kemudian ada yang positif, ada yang negatif dan sebagainya, tidak susah kan? Nah, begitu. Jadi kalau misalkan saya menghina polisi, kalau misalkan memang saya menghina polisi, saya bikin video yang jauh lebih banyak menghina guru gitu. Kalau mau diasumsikan bahwa itu adalah menghina gitu. Kan saya mengkritik lebih banyak guru dan dunia pendidikan kan daripada dunia kepolisian ya, karena saya sendiri adalah guru. Jadi bukan berarti ketika saya menghina guru, mengkritik guru kemudian kamu sendiri guru, kenapa kamu? Ya memang seperti itu gitu. Karena di antara keguruan itu ada hal yang harus dikritik. Biar apa? Biar berguna. Dan ini pula alasan saya tidak memberikan solusi. Kan banyak sekali orang-orang yang nanya, jadi solusinya apa? Jadi solusinya apa? Kalau misalkan Baraya nanya solusi kepada saya, Baraya bermasalah. Yang seharusnya terjadi itu apa? Ketika Baraya menemukan masalah, Baraya berusaha untuk menjadi bagian dari solusi itu, bukan menuntut orang lain menerangkan apa solusinya. Kan begitu. Makanya jelaskan dulu masalahnya dengan kritik. Kritik itu artinya menguji, memberikan kepada kita pengetahuan tentang mana yang benar dan mana yang salah. Nah, setelah itu kita jadi solusi. Kalau misalkan saya jelaskan solusi, tidak ada satupun solusi di dunia ini yang berlaku untuk setiap orang. Begitu kan? Jadi silahkan dipahami itu, silahkan kita sama-sama untuk berpikir secara analitik agar minimal ya, agar tidak salah paham terhadap channel Guru Gembul gitu. Maksimalnya agar apa? Agar kita bisa berpikir lebih baik lagi. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.